Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Wahyu Hadiningrat menerangkan, dari hasil visum, GT terbukti mengalami penganiayaan dengan bekas luka di sejumlah bagian tubuh. Selain menganiaya GT, dari hasil tes urin, Leasa juga positif menggunakan narkoba jenis ganja. Rencananya polisi akan kembali memeriksa Leasa Senin pekan depan. Kita sudah periksa sebagai saksi kemarin, ya, tanggal 8. Kemudian berdasarkan pemeriksaan sebagai saksi, kemudian diperkuat juga pemeriksaan psikolog, diperkuat juga pemeriksaan urin, kemudian dari keterangan-keterangan saksi lain yang sudah kita formulir, kemudian kita ambil kesimpulan dari pemeriksaan kita sebanyak 11 saksi. Terlapor ini yang tadinya diperiksa sebagai saksi akan kita tingkatkan pemeriksaan menjadi tersangka statusnya. Bahwa akan berarti Pak? Iya, ya kan ditanya perkembangan sekarang. Tersangka untuk kasus penganiayaan. Selain ditetapkan sebagai tersangka, Leasa Sharon Rose juga terbukti positif menggunakan narkoba jenis ganja. Dua perkembangan terbaru ini menguatkan dugaan kekerasan yang dilakukan Leasa terhadap anak kandungnya, GT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi Leasa Sharon Rose semakin terpojok usai penyidik Polres Jakarta Selatan meningkatkan status pemeriksaannya. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anaknya. Selain itu, penyidik juga merilis hasil tes urin Leasa yang dilakukan Rabu kemarin. Hasilnya, ia terbukti positif menggunakan narkoba jenis ganja. Berdasarkan saran dari psikolog dari P2 TP2A, itu kita diminta untuk melakukan pemeriksaan urin terhadap terlapor, dan kita lakukan pemeriksaan. Hasilnya positif penggunaan ganja. Dua perkembangan terbaru ini semakin menguatkan dugaan penganiayaan yang dilakukan Leasa terhadap anaknya GT. Sebelumnya, sejumlah kesaksian disampaikan oleh tetangga rumahnya yang mengaku didatangi GT yang melaporkan tindak kekerasan oleh ibunya dan mendapati beberapa luka lebam di wajah anak berusia 12 tahun itu. Bilang, tante tolongin saya, gitu. Saya takut pulang. Kenapa? Saya dipukulin sama mama, bilang gitu. Nah, terus dia bilang, tante saya punya uang segini bisa nggak ke panti asuhan? Terus saya menyadarkan, jangan ya nak, soalnya itu orang tua kamu sendiri. Saya nggak mau terlibat sama kamu, gitu. Terus dia bilang, tak kuatkan hati kamu, saya bilang gitu. Terus dia gini, tante kalau hati saya itu kuat, badan saya yang nggak kuat. Tanggal 6 dia ke rumah, main di depan rumah. Dia datang sekitar jam 6, kita bawa masuk, kita kasih makan, kita tanya-tanya, dia bilang itu ceritanya panjang tante, gitu. Udah nggak usah cerita, kapan-kapan aja kita cerita, dia bilang gitu. Terus jam sekitar 9 malam orang mamanya datang dan dipukulin di lapangan. Gitu. Di depan lapangan dipukulin sama mamanya lagi gitu. Jadinya udah habis itu kita nggak tahu lagi. Nggak ada tetangga yang sempat menegur orang tuanya? Nggak, karena kita tinggal cuma satu keluarga aja. Dengan ditingkatkannya statusnya sebagai tersangka, Leasa terancam hukuman penjara 3 tahun. Ia dikenakan pasal 80 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tim Liputan, Metro TV. Kasus pembunuhan Angelin terkuak sedikit demi sedikit. Pengungkapan kasus ini tak lepas dari kerja tim Unit Identifikasi dan Pusat Laboratorium Forensik Polri atau INAFIS. Bagaimana kerja tim ini mengungkap kasus pembunuhan Angelin. Kami hadirkan ulasannya sesaat lagi.